Kerajaan Batara Loano. Jadi Batara Loano itu paling atas, Mas. Ya. Jadi Wangsa Loano paling atas, kemudian di bawahnya Pangeran Adipati Anden. Nah, putranya Pangeran Batara Loano adalah Pangeran Adipati Anden. Putra dari Batara Loano itu adalah Adipati Anden. Anden. Setelah Adipati Anden itu menurunkan generasi lagi. Ada menurunkan lagi, yaitu generasinya Kiai Sodek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, meneruskan tentang sejarah. Kemarin kita sudah ke pesarian Raden Gagah Handoko, dan di sana kita sudah banyak cerita. Kita ketemu dengan juru kuncinya. Beliau masih keturunan langsung dari Raden Gagah Handoko. Dan hari ini alhamdulillah WMTV Kreator berkesempatan sowan ke sarian Raden Gagak Pranolo pertama. Dan alhamdulillah dalam sowan kita ini kita didampingi dengan Pak Erwan Wilodilogo. Bapak Erwan Wilodilogo, beliau adalah sejarawan. Banyak cerita yang simpang siur tentang Raden Gagak Pranolo dengan generasinya. Dan hari ini alhamdulillah kita langsung ketemu dengan beliau sebagai seorang yang banyak mengetahui tentang sejarah Kadipaten Loano. Mas Erwan Wilodilogo akan banyak bercerita tentang sejarah tersebut. Penasaran dengan apa yang akan kita bicarakan, apa yang Mas Erwan Wilodilogo nanti haturkan? Tetap bersama kami di WMTV Kreator. Mas Erwan, ya. Alhamdulillah ini terima kasih dibalik kesibukan beliau. Tadi kita sowan ke kantor desa dan kita minta beliau untuk, Mas, tolonglah kita berbagi pengalaman dan informasi tentang sejarah Kadipaten Loano. Di sini kita akan sowan ke sarian Raden Gagak Pranolo pertama. Dan dengan gembira kami menyambutnya. Kenapa gembira? Karena beliau mau berkenan untuk ya bercerita. Maksudnya kita diterima dengan baik dengan beliau, dan beliau alhamdulillah mau. Iya, ini ada ya Mas, dengan perjalanan yang nggak mudah ya. Perjalanan sangat luar biasa, dan alhamdulillah terima kasih sekali. Kita akan bercerita banyak tentang Raden Gagak Pranolo, Raden Gagak Pranolo 1 yang ada di Gunung Damar, Mas. Kita berada di daerah Gunung Damar, di mana Raden Gagak Pranolo 1 dimakamkan. Mas Erwan, ini untuk kita berbagi pengalaman dan informasi, insya Allah beredukasi positif tentang sejarah Kadipaten Loano. Raden Gagak Pranolo 1. Siapa beliau, Mas? Buka maskernya ya. Oh iya, dibuka Mas. Jadi begini Mas Ari ya, dari WMTV Kreator. WMTV Kreator. Ini satu kebanggaan yang pertama atas nama masyarakat Desa Loano dan pemerintah Desa Loano. Saya mengucapkan turun nuwun Mas. Turun bakalan akan mengunggah tentang sejarah Kadipaten Loano ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik pertanyaan jenengan itu. Pertanyaan Anda itu menarik karena tidak banyak literasi yang menceritakan beliau tentang saya koreksi, bukan Raden Gagak Pranolo, Tumenggung Gagak Pranolo. Artinya beliau mempunyai cukup pangkat yang tinggi di dinasti Mataram. Dinasti Mataram tersebut. Jadi buat sahabat WMTV Kreator, ini sejarah. Yang biasa kita dengar di luar sana adalah Raden Gagak Pranolo 1. Ini dikoreksi, beliau adalah Tumenggung. Jadi Tumenggung Gagak Pranolo 1. Yang pertama. Jadi Raden Tumenggung Gagak Pranolo pertama ini atau 1 ini. Ini adalah, kalau bisa saya sampaikan, beliau pendiri Wangsa Gagak di Bagelen. Jadi dinasti Gagak itu kan, Gagak itu banyak, setidaknya ada 13 Gagak yang ngetop itu. Nah, itu beliau pendirinya. Jadi beliau adalah Gagak yang paling sepuh, yang paling tua, dengan gelar Raden Gagak Pranolo 1. Bahkan di silsilah paguyuban persaudaraan Terah Loano itu, gelar Adipati Loano itu disebut malah Gagak Pranolo itu sendiri gitu.
Jadi dimulai dari Raden Gagak Pranolo 1. Iya, Raden Gagak Pranolo 1, kemudian 2, 3 dan sampai akhirnya Raden Ngabei Gagak Handoko. Dan itu kalau di silsilah persaudaraan Trah Loano itu masing-masing itu mempunyai Gagak Pranolo 1, 2, 3, 4, 5, bahkan Gagak Handoko sendiri itu Gagak Pranolo yang kelima kayaknya. Yang kelima dan yang terakhir ya. Yang terakhir. Kemudian beliau ini yang Sunari di sana itu hidup di zaman kira-kira zaman Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat Mas. Di zaman tersebut. Ya, jadi setelah pasca Sultan Agung. Pasca Sultan Agung Ya, di masa Wangsa Mataram. Wangsa Mataram ya. Beliau adalah salah satu Kentol Baglen. Apa itu Mas Kentol Baglen? Kentol Baglen itu adalah kalau di Betawi itu namanya Jawara ya. Pendekar. Pendekar. Kalau di Baglen itu sebut untuk pendekar atau Jawara itu Kentol. Kentol. Kentol itu kaki. Iya. Seseorang yang kuat. Iya, seseorang yang kuat karena Kentol nek merengkul mesti kuat gitu. Itu jadi salah satu Kentol Baglen itu Gagak Pranolo 1 ini beliau nama kecilnya Raden Bagus Kempung atau Kempeng. Nama kecil dari Raden Temenggung Gagak Pranolo 1 ya. Itu adalah Bagus Kempeng. Raden Bagus Kempeng atau Kempung. Atau Raden Bagus Kempung Mas ya. Karena di silsilah sebutannya Gagak Pranolo 1 Kempeng. Oh, itu nama kecil. Nama kecil. Kemudian gelar anumerta beliau atau gelar kehormatan setelah beliau wafat itu adalah Eyang Panembahan Damar Jati, sesuai tempat beliau dimakamkan. Nama anumerta beliau adalah Eyang Panembahan Damar Jati. Ya, ini informasi ini. Ya, ini ilmu ini. Jadi kan banyak ini yang tanya, itu bukan Gagak Pranolo, itu Panembahan Damar Jati. Ya. Saya sering dengar itu. Daripada dari perdebatan, nah ini melalui WMTV ini saya berikan satu keterangan ya bahwa itu adalah gelar anumerta. Jadi yang Damar Jati itu ya ekuivalen sama. Kan, jadi sudah tidak ada perdebatan tentang siapa yang dikebumikan di Gunung Damar Jati. Ya Panembahan Damar Jati itu ya Raden Tumenggung Gagak Pranolo itu. Jadi yang Damar Jati itu adalah Raden Temenggung Gagak Pranolo 1. Kemudian peran beliau adalah ikut menyelamatkan rombongan Sunan Amangkurat Agung dari kejaran pasukan Trunojoyo. Jadi pada masa itu ada geger-gegeran di Mataram itu ya. Geger Trunojoyo itu kan perebutan kekuasaan seorang pangeran Madura yang memberontak terhadap kekuasaan Mataram. Kemudian sampai mana ibu kota Mataram itu bedah begitu atau jatuh di serang Trunojoyo, kemudian beliau hijrah ke arah selatan. Ya, dan beliau kan Sunan Amangkurat itu sendiri kan kemudian juga wafatnya tidak di ibu kota kerajaan, tapi beliau dimakamkan di Tegalwangi. Di Tegalwangi, iya. Dan hubungannya dengan Raden Temenggung Gagak Pranolo, Raden Gagak Pranolo itu pada waktu itu dia berperan banyak untuk membantu salah satunya ya. Seorang Kentol Baglen yang menguasai wilayah Baglen sisi utara selatan ini kan Kadipaten Loano dulu. Kemudian hubungannya beliau dengan Batara Loano ya, karena saya lihat kemarin di channel jenengan sudah menyebut tentang Batara Loano. Jadi beliau ini adalah keturunannya sampai derajat kelima dari keturunan Batara Loano. Jadi Batara Loano itu paling atas. Jadi wangsa Loano paling atas, kemudian di bawahnya Pangeran Adipati Anden. Nah, putranya Pangeran Batara Loano adalah Pangeran Adipati Anden. Putra dari Batara Loano itu adalah Adipati Anden. Setelah Adipati Anden itu menurunkan generasi lagi. Ada menurunkan lagi, yaitu generasinya Kiai Sodek, Kiai Godek. Kiai Godek. Ya, saya pernah dengar dulu. Kemudian nanti ada Kiai Lebih, ada Kiai saya, kemudian ada Wayah, kemudian ada Kiai Lebih, dan baru menurunkan ini Raden Temenggung Gagak Pranolo 1. Jadi dimulai dari generasi tersebut dimulai dari Betara Loano. Jadi unik. Jadi ini Gagak Pranolo 1 ini perkawinan kembali antar keluarga sebenarnya kalau di silsilah itu. Jadi pertemuan antar keluarga ya? Iya. Jadi Gagak Pranolo, Raden Pangeran Anden ya. Pangeran Anden itu mempunyai putra yang mewarisinya itu putra bungsunya itu Anden 2. Iya, kemudian nomor 3, putra nomor 3 itu adalah Kanjeng Gusti Loano.
Nah, kelak di kemudian hari antara wangsanya atau nasab dari Anden II dan Kanjeng Gusti Loanu ini yang merupakan apa? Adipati Loanu yang ketiga. Itu kemudian anak turun itu menikah, Nyai Lebih tadi ya, Nyai Lebih dengan Kiai Lebih itu menikah menurunkan ini Raden Tumenggung Gagak Pranolo I. Dan beliau sebagai pendiri Wangsa Gagak kemudian menurunkan ada Gagak Pranolo II, Gagak Pranolo III, kemudian Gagak Kumitir Anem dan Gagak Kumitir Sepuh, Kumitir Sepuh, Kumitir Anem dan Gagak Handoko. Adipati terakhir. Kalau untuk pesarian, peristirahatan terakhir beliau itu ada di Gunung Damar. Raden Tumenggung Gagak Pranolo I itu dikebumikan di Pegunungan Damar. Gunung Damar. Dan nama lain dari Raden Tumenggung Gagak Pranolo I adalah Panembahan Damar Jati. Ini ilmu, ini informasi. Ternyata yang di luar sana banyak bercerita tentang kebenaran makam beliau, itu jelas terjawab. Yang dikebumikan di Gunung Damar adalah Raden Tumenggung Gagak Pranolo I, seorang Kentol Bagelen, pendiri Wangsa Gagak. Karena beliau yang pertama kali menggunakan gelar Gagak di Bagelen itu adalah beliau. Kalau untuk Raden Gagak Pranolo 2 dan 3, kalau Raden Tumenggung Gagak Pranolo 2 dan 3 itu dipercayai ditanggung ya di Sidomulyo. Di Sidomulyo ya. Sidomulyo, Kecamatan Purworejo. Karena di sana juga ada makam Gagak Kumitir juga gitu kan. Makanya di sana di Sidomulyo mungkin dulu-dulunya Loanu apa ya? Mungkin ya Pak karena wabah apa terus mungkin mengungsi ke sana nih Gagak. Tapi memang di sana makam beberapa adipati Loanu makam di sana. Seperti Raden Tumenggung Gagak Pranolo 2, Raden Tumenggung Gagak Pranolo 3 dan Raden Tumenggung Gagak Kumitir Sepuh itu ada di sana. Ada di desa Sidomulyo. Jadi apapun dan bagaimanapun ceritanya, sejarah adalah sejarah. Ya. Dan sejarah itu ya jangan tertukar atau sejarah itu jangan sampai terbalik. Ya, makanya bertabayun. Ya, kita tanyakan. Kita tanyakan langsung kepada beliau mereka yang benar-benar memahami, mengetahui tentang sejarah. Ya. Karena itu pertanggungjawabannya dengan generasi yang akan datang. Ya, betul. Jangan sampai generasi kita yang akan datang itu bertanya-tanya, sing bener sing di. Akhirnya karena kebingungan mereka ya sudah kita tinggalkan saja sejarah tersebut, nggak bisa kita pelajari karena membingungkan. Tetapi sebagai orang yang cerdas dan sebagai orang yang mencintai sejarah, maka apapun perjuangannya, bagaimanapun perjuangannya, sebagaimanapun sulitnya, sebagaimanapun jauh lokasinya, kita datangi hanya untuk bertabayun, hanya untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang sejarah. Di sini kita bicara tentang sejarah Raden Tumenggung Gagak Pranolo I dan dinastinya. Dinasti apa? Pendiri dinasti. Pendiri Wangsa Gagak. Penguasa Loanu dan Kentol Bagelen. Kentol Bagelen itu ya sebutan untuk orang-orang sakti. Orang-orang yang kuat. Bagelen itu ya Kentol Bagelen. Jadi Kentol Bagelen ini ya itu sebutan untuk mereka yang diakui sebagai orang yang sakti. Iya, betul. Makanya kita harus kembali bangga dengan Bagelen. Kita harus bangga, Mas. Jangan sampai kita tuh bangga dengan ya maaf budaya yang seharusnya nggak perlu kita banggakan, karena itu bukan kita. Budaya adat kita adalah ya ini. Ya. Ini. Ya, ini yang kita kan ada gerakan menginjeksi budaya lain ya. Duplikasi dirasa Bagelen kan juga ada. Tapi saya berkeyakinan bahwa Kentol Bagelen ini sesuatu yang harus dibanggai. Dan Bagelen, riwayat Bagelen dari Nyai Ageng Bagelen kemudian sampai nanti Kanjeng Sunan Cokrojoyo atau Kanjeng Sunan Geseng gitu. Saya ralat Kanjeng yang Cokrojoyo itu adalah Kanjeng Sunan Geseng. Oh, itu masih satu nama ya? Ya, masih satu. Ya, itu gelar riliknya Cokrojoyo. Iya. Kemudian jadi setelah beliau diwisuda menjadi penyiar Islam di tanah Bagelen oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dia diberi nama Kanjeng Sunan Geseng. Ini sejarah yang benar-benar harus keluar dari orang yang memahami sejarah. Ya, enggak Mas. Maksudnya begini, beda jenengan dan saya. Keinginan tahuan saya itu luar biasa tentang sejarah. Tetapi keterbatasan saya
dan saya harus berani mengakui Mas, kalau saya itu harus belajar dan saya harus bisa menemukan orang yang benar-benar paham tentang sejarah. Jangan sampai nanti saya dengan gaya ini kepingin eksis viral, dia saya cerita dengan karangan saya sendiri. Sebenarnya bukan sejarah Mas, cuma saya itu tukang moco. Dan alhamdulillah di saya nyebutnya Kadipaten Luwano aja. Ya, enggak. Alhamdulillah di Kadipaten Luwano masih ada seorang Mas Erwan yang senang membaca. Ya. Jadi dengan sejarah itu ya kita bisa bercerita banyak tentang masa lalu. Ya nanti lain kali kita mengulik siapa Raden Tumenggung Gagak Pranolo II, dengan Siap. Raden Tumenggung Gagak Pranolo III, Gagak Bumitir. Nanti kan yang Gagak Handoko sudah ya, sudah. Siap. Jadi nanti tinggal kita kompilasikan menjadi satu kisah tentang Kadipaten Luwano Wangsa Gagak. Itu mimpi saya Mas. Mimpi saya untuk nanti akan saya wariskan kepada yang terdekat anak keturunan saya. Insya Allah juga jika kok dirasa konten kita ini, pengalaman dan informasi ini baik dan bermanfaat, saya berdoa supaya teman-teman bisa terinspirasi dengan cerita yang kita sampaikan ini. Ini bukan hanya sekedar cerita loh ya, ini sejarah, ini bukan dongeng. Ini adalah cerita nyata dari perjalanan sejarah Raden Tumenggung Gagak Pranolo I. Adapun Nyun Sewu, seandainya kisah cerita dari Raden Tumenggung Gagak Pranolo I ini kok dirasa kurang kuat, maka kita sebagai orang yang sama-sama punya tujuan mencintai sejarah secara utuh, kita harus saling melengkapi. Janganlah nanti kita saling berdebat menyalahkan. Tetapi di balik debat yang menyalahkan tersebut kita tidak memberikan kontribusi apapun terhadap sejarah. Mari kita cinta sejarah, mari kita kenal sejarah, dan mari kita sampaikan cerita sejarah ini kepada anak cucu generasi kita. Kembali lagi ke Raden Tumenggung Gagak Pranolo I. Kemarin ada teman Mas itu menanyakan hubungannya Raden Gagak Pranolo I. Yang tepat itu bukan Raden Gagak Pranolo I, itu sudah tepat, tapi lebih indah lagi kalau kita menyebut dengan nama gelar. Raden Tumenggung Gagak Pranolo I. Itu hubungannya dengan Singosari apa Mas? Kalau menurut saya jauh ya, karena Singosari, ini tinggal pertanyaan apakah Singosari zaman Kertanegara atau penyebutan Singosari di dinasti Mataram atau Wangsa Mataram. Nah, pertanyaan gitu. Karena gini, kalau kita bicara tentang Singosari zaman Kertanegara berarti hubungannya sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit. 1200, ya kan? Tapi kalau ini kita menyebut Singosari di zaman Wangsa Mataram berarti ini 1500. Yang terdekat saja Mas. Itu 1500-an ya? Ya 1500 itu. Hubungannya apa Mas? Hubungannya saya kira belum ada literasi ya, belum ada literasi yang menyatakan Singosari itu siapa, Pangeran Singosari itu siapa. Atau saya pernah membaca tapi tidak begitu saya dalami. Tapi setahu saya itu untuk Pangeran Singosari nyebutnya itu adalah gelar-gelar untuk kerabat terdekat penguasa Wangsa Mataram untuk menguasai suatu daerah. Jadi Pangeran Singosari itu banyak, nunggak semi. Gitu. Jadi Pangeran Singosari itu berbeda dengan dinasti Singosari loh. Beda toh? Pangeran Singosari itu gelar. Gelar. Jadi bupati misalnya Singosari itu zaman Wangsa Mataram kan daerah Ngawi, kemudian Mediyu. Nah, itu kan Singosari sebutannya gitu ya, itu diberi satu penguasa di situ dari kerabat terdekat Panembahan Senopati diberi gelar Pangeran Singosari. Pangeran Singosari. Jadi mungkin yang dimaksud dengan teman kita ya bismillah, mudah-mudahan ya nggak bermaksud lain. Sebatas kemampuan kami untuk mengulik tentang cerita Raden Tumenggung Gagak Pranolo I, hubungannya dengan Singosari itu kami hanya bisa menyampaikan tentang Singosari sebagai gelar kehormatan. Gelar kehormatan, tepat sekali. Kan ada itu Pangeran Singosari, kemudian ada Pangeran Balitar. Nah, itu kan gelar-gelar kerabat terdekat. Kerabat terdekat Panembahan Senopati. Dan itu turun temurun. Makanya ketika tadi pertanyaan jenengan, ada seorang teman tanya, apa hubungannya dengan Singosari ya? Saya tidak bisa menjawab karena secara nasab kan beliau ini yang saya juga juga Raden Tumenggung Gagak Pranolo I itu secara nasab kan Batara Luwano kan begitu. Bukan nasabnya Batara Luwano. Kalau mungkin ibu beliau, tapi ya enggak juga karena ibunya itu kan dari Anden 2. Dari Anden 2. Iya.
bapaknya dari Kanjeng Gusti Loanu. Jadi kayaknya untuk Wangsa Mataram kayaknya belum masuk di Trah Loanu yang ini, yang Gagak Pranolo ini kayaknya belum masuk. masuk. Jadi kembali lagi kalau itu ya. Ya, jadi kembali lagi kalau ada teman-teman yang bisa menjelaskan atau merunutkan nasab Raden Temenggung Gagak Pranolo I ke Singosari, itu silahkan. Sesuai kemampuan kami, karena sejarah itu jangan sampai hanya karena sok yes. Itu kita memaksakan, ada sejarahnya. Padahal kita nggak yakin. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keyakinan kami, Mas Erwan Wilodilogo, untuk mengungkap, bercerita banyak tentang sejarah, ya ini jawabannya. Mungkin yang dimaksud dengan Singosari itu adalah gelar kehormatan. Penguasa. Atau kita juga nggak tahu ya kalau yang Bagus Kempeng ini nanti diberi gelar Pangeran Singosari. Mas, tapi benar, ya Mas. kayaknya nggak mungkin. Kita tadi kan kita barusan menyebut nama Raden Temenggung Gagak Pranolo. Ya. Mas Erwan ini langsung cerita tentang Raden Kempeng. Bagus Kempeng itu nama kecilnya loh. Nama kecil. Jangan sampai nanti teman-teman loh kesapa meneh. Ya, ya betul. Nama kecil. Itu nama kecil dari Raden Temenggung Gagak Pranolo I. Hubungannya Raden Gagak Pranolo I dengan keturunannya itu pasti itu berhubungan langsung. Pertanyaan saya ini, Mas. Saya itu kan kemarin ke tempatnya pesarian Raden Gagak Handoko. Iya. Di mana Raden Gagak Handoko itu adalah generasi kelima ya? Keenam dari Raden Temenggung Gagak Pranolo I. Ya. Kenapa sih, Mas, kok makam pesarian beliau itu kok menyendiri? Yang ini ya. Padahal beliau itu kan keturunan langsung dari Betara Lewano. Ya. Ini namanya Gunung Damar. Iya. Gunung Damar. Redi Damar begitu, kalau di Babat ceritanya gitu, Redi Damar. Jadi Damar itu tidak besar. Dia kan semacam dian ya, atau lampu. Ya, tidak besar, tapi menerangi. Oh, filosofinya di situ ya. Jadi gitu. Jadi Gunung Damar. Ini ada puncak tertinggi Gunung Damar. Kalinongko Loanu itu di sini. Iya. Ya, beliau dimakamkan di sini ya sendiri karena memang mungkin kemauan beliau sendiri untuk dimakamkan di sini. Kemudian beliau diberi gelar Anumerta Panembahan Damar Jati. Panembahan artinya Panembahan itu adalah tempat disembah bukan saya tidak menceritakan tentang kesirikan ya, tidak sembah yang tidak, tapi disembah itu dibekteni, dihormati itu ya, lebih tepatnya dimuliakan. Makanya beliau dimakamkan di sini ya saya kira sejurus juga karena beliau adalah pendiri Wangsa Gagak di tempat tertinggi, Mas. Tempatnya di tempat tertinggi, jadi paling mulia antara para Gagak. Iya. Wangsa Loanu itu beliau adalah paling tinggi, paling sepuh gitu. Makanya beliau dimakamkan di sini. Dari lokasi pemakaman itu tidak mudah, tidak gampang kita bisa sampai lokasi ini, Mas ya. Tetapi dari perjalanan yang tidak mudah dan tidak gampang itu, di sini saya bisa merasakan arti sebuah penghormatan kita kepada beliau. Di mana seorang Raden Temenggung Gagak Pranolo itu dengan kesederhanaannya, dengan segala kehebatannya, itu dihiasi dengan, saya sulit untuk mengatakan bahasa lain tentang luar biasa. Butuh kondang, tapi bermanfaat untuk semua. Betul. Beliau tidak butuh kondang. Saya merinding nih, Mas. Kenapa nggak butuh kondang? Karena tempat ini betul sulit, aksesnya itu sangat luar biasa sulit. Tetapi dari karismatiknya beliau itu bisa membuat orang-orang itu terpana lah, Mas, terpukau lah. Tenang gitu di sini. Ternyata Raden Temenggung Gagak Pranolo itu seorang satria yang luar biasa. Gentol Bagelen. Salah satu yang mengawal atau menyelamatkan Susuhunan Amangkurat Agung pada saat beliau hijrah dari Serbuan Trunojoyo tahun 1600-an. 1642 apa ya? Tahun. Iya. Jadi kita nanti kalau bercerita tentang dinasti Gagak ini, nanti kita dari Gagak Pranolo I zaman Trunojoyo, nanti Gagak Pranolo II, nanti zaman
Geger Pacinan, nanti Gagak Pranilo 3. Lah ini sudah mulai company ini. Di company itu dimulai dari Kalau company ya memang maksudnya gini, di era dari Gagak Pranolo 3 ya. Iya. Ya sudah ada company. Itu sudah ya? Iya, karena Trunojoyo kan yang bantu company. Oh iya ding, iya benar. Iya kan, yang bantu company. Untuk bertempur melawan iya, Trunojoyo itu. Menyelamatkan beliau ketika sampai di Bagelen sama Kiai siapa gitu ya. Saya lupa asmanya kayak dari Jogoboyo. Iya. Kembali lagi ke Raden Temenggung Gagak Pranolo 1. Ini pertanyaannya ya rada nggak asik Mas, tapi tetap harus saya tanyakan. Iya, gimana? Beliau punya istri? Punya. Namanya siapa Mas? Saya kurang tahu ya. Tapi ada? Apa ada? Ya, cuma sebutannya Nyai ya. Nyai Gagak Pranolo. Nyai Gagak Pranolo. Dan makamnya sendiri? Makamnya Malah terpisah ya? ya saya tidak begitu yakin ya. Apakah beliau itu bersebelahan dengan beliau yang Semari di sini, tapi ada satu pitutur begitu. Makamnya hanya satu di sini. Itu jadikan satu. Ya, satu di sini. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita sampaikan di sini sebatas sejarah yang tidak harus terputus. Seandainya pun terputus, mohon disambung. Ya. Jangan sampai nanti sejarah yang kita sampaikan jadi suatu perdebatan yang rebutan balung tanpa isi. Iya. Yang lebih parah lagi, wis menyalah-nyalahkan umpamanya atau mengkeliru-kelirukan tetapi tidak memberikan kontribusi lain dalam hal yang positif. Ya, betul. Sesuai dengan kemampuan Mas Erwan Wilodilogo menyampaikan sejarah tentang Raden Temenggung Gagak Pranolo 1, ya ini yang bisa kami sampaikan. Ya. Adapun isi sesuai dengan kemampuan, adapun cerita sesuai dengan pengalaman dari cerita-cerita orang-orang tua kita sebelumnya. Ada pertanyaan lagi Mas, tapi pertanyaan ini mungkin agak bukan menyimpang, tapi agak melebar entah kemana-mana. Saya pernah dengar tentang Raden Gagak Pranolo 2 atau 3 yang terbunuh secara mengenaskan. Penggal ya. Dipenggal. Itu ceritanya gitu Mas. Jadi kalau ini saya tuh mulai cerita saya dulu ya. Siap. Saya tuh mulai tertarik dengan sejarah Loano sebenarnya 30 tahun yang lalu. Sudah tertarik? Iya. Jadi, berarti kalau saya telat, saya baru berapa hari. Jadi satu-satunya di keluarga kami itu yang sejak kecil diajak ibu ziarah ke makam-makam sesepuh leluhur. Itu mungkin terpatri di otak saya. Kemudian baru terjawab, saya waktu itu kalau ke makam itu, Bu, ini makam sinten? Surang ngerti mana yang biyen ziarah nek sadanan rene punggahan rene. Nah, ibu saya tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian baru sekira tahun 2000 ya antara 2013 itu tiba-tiba ada seorang kawan kami memberikan saya babat Loano. Oh, dimulai dari iya. Dikuatkan lagi dari itu ya. Diberi babat Loano. Selama ini saya kan hanya pendokumentasi tradisi lisan, artinya orang tua sama di tempat mbah siapa, cerita mbah, nanti saya tulis gitu. Nah, ini saya justru diberi salinan Latin dari babat Loano. Lah saya baca itu. Saya baca ternyata makam-makam yang selama ini saya kunjung itu leluhur saya semua. Gitu. Makanya saya tahu, sana tuh makam Ki Jogorso misalnya. Sana tuh makam Gagak Pitir, sana makam Gagak Pranolo itu seperti itu. Nah, pertanyaan ini jenengan menarik. Jadi ada satu diskursus sejarah itu mengenai posisi Gagak Pranolo 3 di Tanggung ya. Iya. Itu beliau diriwayatkan dihukum penggal oleh Belanda ya. Belanda, Kasunanan. Tapi kalau saya lihat dari babat, kemudian dari historigraf kalau saya bilangnya, jadi saya membuat satu kajian itu historigraf itu kok tidak nyambung tahunnya gitu. Karena kalau ini yang Gagak Pranolo 1 ini saya tahun 1640 sekian, kemudian Gagak Pranolo 2 itu 1700. Karena saya konversi dengan babat itu kisah-kisah mereka yang di penyelamatan Sunan Amangkurat, kemudian di di perangnya Geger Pecinan yang sampai mengharu biru Batavia itu, iya. Sunan Kuning. Zaman Sunan Kuning itu. Nah, Gagak Pranolo itu hidup di era Sunan Kuning. Gagak Pranolo yang kedua. Iya. Hidup di era Sunan Kuning. Kemudian apakah Gagak Pranolo 3 itu terus hidup di era Diponegoro? Saya kira enggak, Mas. Enggak mungkin.
Saya yang tidak memahami tentang sejarah, yang tidak kurang paham tentang sejarah, langsung mengatakan tidak. Iya. Karena terlalu jauh Mas eranya. Karena gini, yang Gagak Handoko itu bahkan di Babat Kedung Kebu beliau disebut oleh Cokronegoro itu disebut. Di zaman itu beliau hidup. Kemudian suatu hal yang lucu ketika yang Gagak Handoko itu yang merupakan apa ya? Mbah Buyut. Buyut ya. Buyut ya. Kalau Buyutnya Gagak Pranolo III. Ya, itu kalau kita ke Gagak Pranolo Raden Temenggung Pranolo Gagak Pranolo III itu dengan Gagak Raden Gagak Handoko itu kan buyut. Iya. Buyut. Padahal masih ada keselap bapaknya yang Gagak Handoko kan dengan Simbah. Iya. Mbahnya kumitir sepuh, bapaknya kumitir sepuh, Gagak Pranolo III. Makanya kalau ya memang ada di Babat Kedung Kebu itu Gagak Pranolo, salah satu yang dihukum mati oleh Belanda itu adalah Gagak Pranolo. Lamun siro Gagak Pranolo neki bla 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 begitu. Dihukum mati. Dia seorang gunung. Gunung itu pemungut pajak atau bupati. Gagak Pranolo III itu. Gagak Pranolo yang disebut di Babat Kedung Kebu. Tapi saya tidak meyakini bahwa itu beliau adalah Gagak Pranolo yang ketiga. Mungkin itu nunggak semi juga. Cucu-cucunya kan boleh dong. Saya sendiri kan pakai Wilodilogo. Itu kan yang saya yang hidup tahun Wilodilogo semua. Iya. Jadi Gagak Wilogo, Suro Wilogo, Pringgo Wilogo, Pringgo Dilogo, saya Wilodilogo. Gitu. Jadi logo-logo Wilogo kan gitu. Seperti dengan Gagak Pranolo. Gagak Pranolo. Jadi mungkin cucunya bangga ya dengan nilai-nilai luhur kekesatriaan, kemudian kesederhanaan, kemudian keilmuan beliau itu menjadi satu idola begitu. Sampai menyematkan nama Gagak Pranolo tersebut. Sedangkan yang beredar di cerita masyarakat itu terjadi pembunuhan secara sadis Gagak Pranolo III. Ya. Ada yang menyebut Pranolo III, ada yang menyebut dengan Gagak Pranolo saja. Ya makanya kan di sejarah di Ponorogo itu kan Gagak Pranolo itu kan salah satu yang termasuk ngedeng ya, ikut di Ponorogo, termasuk dihukum mati. Sedangkan kalau kita kembali lagi saya menyimak dari yang Mas Erwan sampaikan, itu hubungan Raden Temenggung Gagak Pranolo dengan Raden Gagak Handoko itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Karena kan nggak mungkin dalam satu zaman 100 tahun ya, satu abad itu ya setidaknya dua tokoh lah. Iya, melewati dua generasi. Iya, melewati dua generasi. Terlalu jauh. Nah, tapi ini menarik. Iya. Kembali lagi di sini kita tidak untuk mendebatkan tentang sejarah tersebut. Kembali lagi ini sebatas sepengetahuan Mas Erwan dan saya untuk bertanya dan Mas Erwan untuk menjawab. Tidak terlepas dari suatu hal lainnya, seandainya ada cerita tentang sejarah, ini sejarah ya, cerita bukan dongeng. Kalau dongeng beda lagi Mas. Dongeng itu siapapun bebas untuk mendongeng. Tapi kalau cerita itu pertanggungjawabannya harus jelas. Silahkan dilengkapi, silahkan kita sama-sama mencari tahu tentang kebenaran sejarah. Terlepas dari niatan, terlepas dari apa yang jadi tujuan, monggo-monggo hanya pelaku dan Tuhannya yang tahu Mas. Tetapi insya Allah yang kita sampaikan di sini adalah sesuai dengan kemampuan dan masih di dalam batas kita untuk mengulik sejarah secara rasional. Jadi tidak dalam rangka untuk melegakan. Terus pokoknya sejarah Gagak Handoko ini. Ya, ditakoni lupa. Banyak penasaran kok tentang Gagak Handoko itu siapa? Bahkan siapa ya? Gagak Kumitir itu siapa? Gagak Kumitir itu juga menarik nih Mas. Itu di konten berikutnya Mas. Iya. Jadi beliau itu satu-satunya atau mungkin gagak yang pertama kali naik haji. Gagak Kumitir tersebut. Di Babat Bagelen ceritakan naik haji Gagak Kumitir itu tentang cerita Gagak Kumitir. Gagak Mitri. Kita start tentang Gagak Kumitir atau Gagak Kumitri. Gagak Mitri itu nanti di acara perjalanan sejarah Adipaten Lewano di selanjutnya. Ya. Jadi kelihatannya ben lebih menarik, lebih penasaran. Tapi kita tidak bermaksud untuk membuat orang penasaran, Mas. Ya. Dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh Mas Erwan Wilodilogo, itu insya Allah mengobati, Mas. Ya. Mengobati penasaran-penasaran atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini orang itu mau menanyakan, bingung mau tanya kemana. Ya. Atau orang itu punya sejarah sendiri dan sebenarnya pun beliau ragu dengan apa yang jadi sejarah beliau. Ya. Yang tahu adalah kebenaran. Ya. Yang benar adalah keingintahuan. Jadi siapapun Anda
Kembali lagi, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, mari kita cintai sejarah-sejarah daerah kita, lokal. Maksudnya seperti saya di Purworejo, ya kita cerita tentang budaya yang ada di Kabupaten Purworejo. Salah satunya Kadipaten Loano. Dengan tokoh, ya nak tokoh utama ojo lah, dengan tokoh karismatik Raden Temenggung Gagak Pranolo I. Bagus Kempung. Nama kecilnya Bagus Kempeng atau Bagus Kempung. Dan itu keturunan langsung dari Bathara Loano. Tempat yang sangat asik, bahkan menarik untuk kita ngobrol. Kalau diterus-teruskan ini nggak selesai, Mas. Ini 2 hari di sini betah, Mas. Kenapa kok betah? Karena saya bertemu dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Dari cerita beliau, insya Allah bisa mengobati keingintahuan kita bersama tentang sejarah Kadipaten Loano. Kembali lagi, Mas, tentang Raden Temenggung Gagak Pranolo I. Meninggal di tahun berapa? Kalau meninggalnya kurang tahu, tapi di era 1690 atau 80 ya. Di era tersebut ya beliau dikebumikan meninggal, Mas. Itu dalam nyun sewu sepengetahuan Mas Erwan Wiradilogo. Itu sakit atau terbunuh? Sakit ya. Jadi bukan terbunuh seperti cerita-cerita lainnya. Yang terbunuh itu hanya Raden Gagak Pranolo I. 2 Oh, 2. Jadi yang ada satu kisah di Babat Bagelen itu ya, Serat Bagelen itu Gagak Pranolo saya belum tahu 2 atau 3 tapi eranya di zaman Geger Pacinan. Yang jelas yang terbunuh itu bukan Raden Tidak terbunuh, tapi tenggelam. Oh, tenggelam di sebuah bengawan. Nah, bengawannya saya kurang tahu. Tapi itu bukan Raden Temenggung Gagak Pranolo I, bukan ya? Bukan. Itu Raden Temenggung Gagak Pranolo II. Karena kalau zaman kan beliau pada waktu itu sedang berperang untuk ini loh, dari Geger Pecinan itu. Serangan Sunan Kuning. Kembali lagi, Mas, supaya tidak salah informasi lagi ini, karena saya sendiri takut kalau saya sendiri sampai lupa atau salah menyampaikan. Yang terbunuh pada era tersebut itu Raden Gagak Pranolo III. Saya tidak bisa mengatakan 3 atau 2, tapi Gagak Pranolo memang dibunuh. Dihukum pancung oleh Belanda. Kalau yang meninggal dengan tenggelam itu? Kalau itu jelas Gagak Pranolo yang hidup di kala Geger Pecinan atau zaman Sunan Kuning. Berarti putranya beliau. Raden Temenggung Gagak Pranolo II. Ini sejarah. Kembali lagi, jika apa yang kita sampaikan ini kok kurang mengena atau kurang pas, silahkan Anda atau siapapun, kita semua untuk mengangkat cerita sejarah tentang kebenaran. Ya, sejarah adalah sejarah, dan sejarah itu ya bukan sekedar sejarah yang ya sudahlah, tapi sejarah yang harus kita kelola, Mas, ya. Kelola dengan rasa, kelola dengan hati, tidak dengan emosi atau dengan ambisi. Karena kalau sudah tercampur emosi dan ambisi, maka tujuan yang akan terjadi nanti pembenaran. Kok bisa tujuan yang terjadi? Karena ya saya yang bercerita, saya punya misi. Misinya apa? Hanya saya dan Tuhan saya yang tahu. Tapi tentang kebenaran, sampaikan kebenaran walaupun itu dirasa tidak benar. Sampaikan kebenaran itu walau dirasa itu kebenaran itu masih meragukan. Jangan sampai kebenaran itu tidak kita sampaikan dan di belakang hari kita mengatakan, oh iya, saya menyesal. Karena selama ini saya hanya diam, dan selama ini saya hanya misu-misu, dan selama ini saya tidak pernah memberikan kontribusi positif tentang sejarah. Maka ya selamat bubar-bubaran generasi berikutnya. Mereka tidak akan mengerti tentang sejarah. Jadi ambil sisi positifnya, tinggalkan keburukannya. Jika dirasa obrolan kami kok kurang bermanfaat, abaikan. Tetapi jika obrolan kami ini, informasi yang kita sampaikan lewat Mas Erwan Wiradilogo ini kok baik dan bermanfaat, mohon untuk diteruskan. Karena ini adalah sejarah. Tidak bermaksud lain untuk menjas atau sesuatu yang buruk lah, insya Allah tidak. Maksud kami hanya untuk menyampaikan tentang kisah sejarah yang tidak boleh terlupakan,
Kadipaten Loano dengan Bathara Loanonya menurunkan generasi keturunan Raden Temenggung Gagak Pranala 1 sampai yang ngabehi Gagak Handaka. Terima kasih atas, mungkin lagi konsentrasi Mas nonton kita ini Mas. Iya. Takut ada yang terlupakan komanya. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas segalanya dan dukungannya. Dukungan yang saya maksud adalah dukungan teman-teman untuk sama-sama mencintai sejarahnya. Dukungan yang saya maksud adalah, ayo kita, kalau bukan kita siapa lagi? Masa perlu orang luar negeri? Ayo kita bisa, kita harus bisa. Salam dari Gunung Damar, salam dari Kadipaten Loano, salam dari Purworejo, salam dari kami berdua, Mas Erwan Wilodilogo dan saya WMD Kreator. Salam untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.